Di tengah padang pasir yang luas, di bawah terik matahari Arab abad ke-7, hiduplah seorang pria yang kisahnya akan selamanya menginspirasi. Ia adalah seorang pejuang yang berani di medan perang dan seorang sahabat yang paling jenaka. Namun di balik tawa dan candanya, tersimpan hati yang paling tulus, yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Bagaimana seseorang bisa menjadi sosok yang penuh canda, namun tetap teguh dalam iman? Bagaimana seorang yang berulang kali jatuh dalam kesalahan bisa mendapatkan pembelaan dan kasih sayang dari utusan Allah? Inilah kisah Nuaiman bin Amr, sahabat yang mengajarkan kita bahwa canda, tawa, persahabatan, dan ketulusan adalah bagian dari keimanan yang sejati. Di sebuah perkampungan di Madinah yang rindang, dengan pohon kurma yang tumbuh subur dan sumur-sumur yang airnya bening, hiduplah seorang pemuda bernama Nuaiman bin Amr. Ia berasal dari Bani An-Najjar, sebuah kabilah terhormat dari kaum Ansor yang terkenal dengan keramahannya. Sejak kecil, Nuaiman dikenal bukan sebagai seorang yang pendiam atau serius. Sebaliknya, ia adalah sosok yang selalu menebar tawa, memiliki selera humor yang tinggi, dan seringkali membuat orang di sekitarnya tertawa dengan tingkah lakunya yang ceria. Namun, di balik keceriaannya, tersimpan hati yang tulus dan jujur. Nuaiman adalah pemuda yang mencintai kehidupan, namun ia belum menemukan makna sejati yang bisa menuntunnya pada ketenangan jiwa. Ia menjalani hari-hari seperti kebanyakan pemuda lainnya, disibukkan dengan urusan duniawi tanpa menyadari bahwa takdir besar sedang menantinya di ufuk timur. Saat itu, bisikan tentang seorang nabi yang membawa risalah baru dari Allah mulai berhembus kencang di Madinah, membawa gelombang harapan dan perubahan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Madinah Al-Munawwarah, yang sebelumnya bernama Yasrib, adalah kota yang dipenuhi dengan keragaman. Ada kaum Yahudi, ada suku-suku Arab yang berseteru, dan ada juga segelintir orang yang mulai meyakini ajaran Tauhid. Kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabat muhajirin dari Makkah mengubah segalanya. Nuaiman, seperti halnya banyak pemuda Ansor lainnya, merasakan getaran besar dari perubahan ini. Ia menyaksikan bagaimana para muhajirin yang meninggalkan semua harta dan keluarga mereka demi agama, disambut hangat oleh kaum Ansor dengan semangat persaudaraan yang luar biasa. Suasana kota berubah, dari yang tadinya dipenuhi permusuhan dan kecurigaan, menjadi sarang cinta, kedamaian, dan persatuan. Setiap harinya, cerita tentang akhlak mulia Nabi SAW, mukjizat-mukjizat, dan keindahan ajaran Islam menyebar dari mulut ke mulut. Nuaiman mendengarkan semua itu, dan jauh di dalam hatinya, ia merasa tertarik. Ia melihat bagaimana ajaran ini tidak hanya mengubah perilaku, tetapi juga menyentuh lubuk hati terdalam, memberikan tujuan hidup yang nyata, dan menghapuskan kegelapan dari jiwa-jiwa yang telah lama menderita. Keimanan mulai tumbuh di dalam hati Nuaiman. Ia tidak lagi ragu. Bersama banyak penduduk Madinah lainnya, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, memeluk Islam dengan sepenuh hati. Sejak saat itu, hidupnya dipenuhi dengan cahaya. Ia tidak hanya menjadi pengikut Rasulullah SAW, tetapi juga seorang sahabat yang sangat mencintai beliau. Namun, ciri khasnya tidak berubah. Ia tetaplah Nuaiman yang periang dan suka bercanda. Justru kepribadiannya inilah yang membuatnya istimewa. Meskipun memiliki jiwa yang suka berkelakar dan terkadang membuat ulah, hal itu tidak pernah mengurangi cintanya yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah-kisah tentang candanya seringkali sampai ke telinga Rasulullah SAW, dan alih-alih marah, beliau justru tersenyum. Rasulullah SAW seakan memahami bahwa sifat ceria Nuaiman adalah bagian dari keikhlasannya, sebuah cara unik dalam mengekspresikan kebahagiaannya atas nikmat Islam yang telah ia terima. Nuaiman menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan dan keseriusan dalam beragama tidak harus selalu kaku dan tanpa senyum, bahwa keimanan bisa hidup berdampingan dengan keceriaan dan canda. Meskipun demikian, keimanan Nuaiman tidak hanya sekadar tawa dan canda. Ia adalah seorang yang tulus. Ia tidak pernah absen dalam jihad di jalan Allah. Ketika seruan untuk berperang demi mempertahankan Islam dikumandangkan, ia adalah salah satu yang pertama kali menyambutnya. Dengan keberanian yang luar biasa, ia berpartisipasi dalam setiap pertempuran besar bersama Rasulullah SAW. Ia ada di barisan terdepan dalam Perang Badar,
pertempuran pertama yang menjadi tonggak sejarah Islam, di mana kaum muslimin yang berjumlah sedikit berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Ia juga turut berjuang dalam perang Uhud, di mana kesabaran dan keimanannya diuji di tengah-tengah kekalahan sementara. Dan dalam setiap medan perang, ia berjuang dengan gigih, membuktikan bahwa di balik sifat jenakanya, ada keberanian seorang pejuang sejati yang siap mengorbankan nyawanya demi agama Allah dan demi melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberaniannya dalam pertempuran adalah bukti nyata bahwa keimanan yang kokoh tidaklah tergantung pada karakter pendiam atau serius. Nuaiman membuktikan bahwa seseorang yang suka bercanda dan berjiwa bebas pun bisa menjadi pahlawan yang gagah berani di medan perang. Ia adalah gambaran sempurna dari seorang mukmin yang seimbang, yang bisa tertawa lepas di saat-saat damai, namun menjadi singa yang mengaum di hadapan musuh. Sifatnya ini membuat ia disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lainnya, terutama Abu Bakar dan Utsman. Mereka memahami bahwa canda Nuaiman bukanlah canda yang merendahkan, melainkan canda yang lahir dari keikhlasan hati dan kegembiraan atas nikmat hidup sebagai seorang muslim. Ia menjadi penyejuk hati, pembawa keceriaan di tengah-tengah keseriusan hidup, dan menjadi simbol bahwa Islam adalah agama yang indah, yang merangkul semua jenis kepribadian dan karakter selama keimanan seseorang tulus dan benar. Dengan demikian, di balik sosoknya yang ceria, Nuaiman bin Amr adalah seorang sahabat yang mulia. Ia adalah pahlawan Badar dan Uhud, seorang Ansor yang tulus menerima para muhajirin, dan seorang mukmin yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan segenap jiwa. Kisahnya mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk mencintai dan beribadah kepada Allah. Keimanan tidak harus seragam. Ia bisa diwujudkan dengan berbagai macam karakter dan kepribadian. Yang terpenting adalah kejujuran dan ketulusan hati. Nuaiman adalah contoh nyata bahwa seseorang bisa menjadi sosok yang ringan, penuh canda, namun tetap teguh dalam keimanannya, siap berkorban demi agamanya, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Karakteristik ini menjadi pondasi bagi kisah-kisah lucu dan uniknya yang akan terukir dalam sejarah, menjadikannya sahabat yang selalu dikenang dengan senyuman. Ia adalah bukti bahwa hati yang tulus bisa hidup berdampingan dengan jiwa yang ceria, sebuah kombinasi yang menjadikannya sahabat yang dicintai dan dikenang hingga akhir zaman. Setelah hijrah dan terlibat dalam pertempuran-pertempuran besar yang mengukuhkan posisi Islam, kehidupan Nuaiman bin Amr tidak hanya dipenuhi dengan keseriusan jihad. Justru, di tengah suasana yang penuh perjuangan, ia menjadi sosok yang membawa keceriaan dan tawa. Kepribadiannya yang jenaka adalah penyejuk hati bagi para sahabat lainnya, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, meskipun mereka adalah para pejuang yang gagah berani, juga manusia biasa yang membutuhkan kebahagiaan dan hiburan. Disinilah Nuaiman berperan. Ia memiliki kepekaan unik untuk membaca situasi dan membuat lelucon yang tak terduga, namun tidak pernah merendahkan atau menyakiti perasaan orang lain. Candaannya murni berasal dari kebaikan hati, dan itulah mengapa ia begitu disayangi. Salah satu kisah lucunya yang paling terkenal terjadi dalam sebuah perjalanan yang penuh tantangan, menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi sulit, tawa bisa menjadi obat terbaik. Suatu kali dalam sebuah perjalanan dagang atau pertempuran bersama beberapa sahabat, termasuk Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Suwaibith bin Harmalah, perbekalan makanan yang mereka bawa menipis. Masing-masing sahabat membawa bekalnya sendiri, dan Suwaibith bertanggung jawab atas perbekalan seluruh rombongan. Suwaibith dikenal sebagai orang yang sangat berhati-hati dan teliti. Ia menjaga bekal dengan sangat ketat, memastikan tidak ada yang mengambilnya tanpa izin. Sementara itu, Nuaiman yang memiliki selera humor tinggi dan perut yang mulai keroncongan, melihat kesempatan untuk berbuat usil. Keinginan untuk bercanda, ditambah dengan rasa lapar, mendorongnya untuk menyusun rencana yang sangat aneh namun brilian. Di sebuah pasar di Busro, ia melihat beberapa pedagang yang sedang beristirahat, dan ide gila pun muncul di benaknya. Dengan langkah mantap, Nuaiman mendekati para pedagang tersebut dan berkata, "Mau beli budak?" Para pedagang tertarik dan bertanya, "Mana budaknya?" Nuaiman menunjuk ke arah Suwaibith yang sedang duduk menjaga bekal dengan wajah serius. "Itu dia," kata Nuaiman sambil menahan tawa.
Dia budak saya, tapi dia orang yang pandai bicara, jadi dia akan bilang, "Aku bukan budak, jangan percaya padanya." Katakan saja padanya, "Diam, budak." Para pedagang menjadi semakin tertarik. Mereka mendatangi Suwaibith dan berkata, "Kami membeli kamu dari temanmu." Suwaibith yang terkejut mencoba menjelaskan, "Aku bukan budaknya. Aku Suwaibith bin Harmalah, sahabat Rasulullah SAW, orang merdeka." Namun para pedagang itu justru tertawa. "Sudah kami duga dia akan berkata seperti itu," kata mereka. Meskipun Suwaibith terus berteriak, "Aku bukan budak, dia hanya bercanda." Para pedagang itu tidak percaya. Mereka telah diyakinkan oleh Nuaiman bahwa itulah yang akan terjadi. Akhirnya, para pedagang itu memberikan uang kepada Nuaiman dan mulai menarik Suwaibith. Suwaibith berusaha melepaskan diri, tetapi para pedagang itu semakin yakin bahwa dia adalah budak yang berusaha kabur. Mereka mengikatnya dengan tali dan membawanya pergi. Nuaiman yang telah berhasil menjual temannya, dengan senang hati mengambil uang tersebut dan membeli makanan serta perbekalan. Ia kemudian kembali ke rombongan sambil memakan bekal yang baru dibelinya dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Kisah itu tidak berhenti sampai di situ. Seorang sahabat lain yang melihat kejadian itu bergegas memberitahu Rasulullah SAW tentang apa yang terjadi pada Suwaibith. "Ya Rasulullah, Nuaiman telah menjual Suwaibith sebagai budak." Lantas Rasulullah SAW dan para sahabat segera mendatangi para pedagang dan membebaskan Suwaibith. Beliau menjelaskan bahwa itu adalah candaan semata dan Suwaibith adalah orang merdeka. Para pedagang yang kaget dan merasa tertipu meminta kembali uang mereka. Rasulullah SAW mengembalikannya, dan kejadian tersebut menjadi bahan tertawaan yang tidak ada habisnya. Saat para sahabat menceritakan detail-detail lucu dari kejadian itu, Rasulullah SAW tidak bisa menahan tawanya. Beliau tertawa terbahak-bahak sampai terlihat gigi serinya, sebuah pemandangan yang jarang terjadi. Kisah ini adalah salah satu bukti betapa istimewanya Nuaiman di mata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memaklumi kejahilannya, menganggapnya sebagai bentuk hiburan yang tak disengaja. Beliau tidak pernah memarahi Nuaiman. Bahkan beliau memberikan pelajaran berharga bahwa candaan yang tulus dan tidak bertujuan buruk, meskipun kadang di luar nalar, bisa diterima dan menjadi sarana untuk menghapus ketegangan dan kelelahan. Kisah penjualan budak ini terus dikenang sebagai salah satu candaan paling lucu dan menghibur dalam sejarah Islam. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang indah, yang tidak hanya mengajarkan keseriusan dalam ibadah, tetapi juga mengajarkan pentingnya humor, persaudaraan, dan kasih sayang di antara sesama manusia. Nuaiman adalah contoh nyata bahwa keceriaan dapat menjadi bagian dari keimanan, selama hati tetap bersih dan niatnya lurus. Ia menjadi inspirasi bagi kita semua untuk hidup dengan hati yang riang, penuh kebaikan, dan tulus. Selain candanya yang melegenda tentang penjualan budak, Nuaiman bin Amr juga terkenal dengan kenakalannya yang lain, yang seringkali menguji kesabaran para sahabat terdekat Rasulullah SAW. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah ketika Nuaiman bermain-main dengan seekor kambing milik Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kisah ini tidak hanya menunjukkan sifat jenaka Nuaiman, tetapi juga memperlihatkan betapa besar kesabaran dan kasih sayang para sahabat senior terhadapnya. Cerita ini terjadi pada saat mereka berada di sebuah perjalanan yang sama, di mana suasana santai dan kebersamaan begitu terasa. Nuaiman yang selalu memiliki ide-ide aneh untuk membuat orang tertawa, melihat seekor kambing yang sedang merumput dan merencanakan sebuah lelucon yang tak terduga. Pada suatu perjalanan, Abu Bakar, Umar, dan Nuaiman sedang beristirahat bersama rombongan lainnya. Abu Bakar, yang selalu teliti dan bertanggung jawab, membawa seekor kambing yang sengaja ia siapkan untuk disembelih dan dijadikan santapan. Kambing itu ia ikat di dekat kemahnya. Nuaiman yang memang punya bakat alami untuk mencari masalah dengan cara yang lucu, melihat kambing itu dan idenya muncul. Ia tahu bahwa kambing itu adalah milik Abu Bakar, sosok yang sangat dihormati dan disegani. Namun hal itu tidak menghentikan niatnya untuk bercanda. Dengan langkah santai, Nuaiman menghampiri beberapa sahabat lainnya dan berkata, "Mau makan kambing?" Para sahabat yang kelelahan dan kelaparan langsung tertarik.
Tentu saja, jawab mereka serempak. Tapi kita tidak punya uang, kata salah satu dari mereka. Nuaiman tersenyum penuh rahasia. Ia menunjuk kambing milik Abu Bakar. Kambing itu milik Abu Bakar, aku akan mengambilnya untuk kalian. Nanti jika Abu Bakar datang, aku akan bilang padanya, aku tidak bisa menahan rasa lapar. Para sahabat yang sudah tahu betul sifat Nuaiman, hanya bisa tertawa dan menggelengkan kepala. Mereka tahu Nuaiman tidak akan benar-benar mengambilnya, tetapi mereka penasaran dengan apa yang akan ia lakukan. Nuaiman pun menghampiri kambing itu dan memotong lehernya dengan pisau. Lalu, ia membagikan dagingnya kepada para sahabat. Mereka semua menikmati santapan lezat tersebut. Setelah mereka makan dengan lahap, Nuaiman berkata, "Ayo makan, makan. Nanti yang bayar Abu Bakar." Para sahabat hanya bisa tertawa. Tidak lama kemudian, Abu Bakar datang. Ia melihat sisa-sisa daging kambing yang sudah dimasak dan bertanya, "Ini daging kambing siapa?" Para sahabat serempak menjawab, "Itu daging kambingmu, wahai Abu Bakar." Nuaiman yang membagikannya. Abu Bakar terkejut. Ia mencari Nuaiman yang sedang duduk santai dan bertanya, "Wahai Nuaiman, apa yang telah kau lakukan?" Nuaiman dengan wajah polos menjawab, "Aku melihat teman-temanmu kelaparan. Aku tidak tega melihat mereka. Jadi aku memotong kambingmu agar mereka bisa makan. Aku tidak bisa menahan rasa laparku, jadi aku membagikannya." Abu Bakar sempat marah, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia akhirnya tersenyum dan berkata, "Wahai Nuaiman, ada-ada saja engkau ini." Kisah ini tidak hanya menunjukkan kenakalan Nuaiman, tetapi juga betapa besar cinta dan kesabaran Abu Bakar padanya. Meskipun Abu Bakar adalah sosok yang tegas dan serius, ia tidak bisa marah pada Nuaiman. Ia tahu Nuaiman tidak berniat buruk, dan tindakannya murni karena ingin menghibur dan melihat teman-temannya senang. Kejadian ini kemudian diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kembali tertawa hingga terlihat gigi serinya. Beliau sama sekali tidak memarahi Nuaiman, justru beliau memujinya. Ini menunjukkan bahwa beliau memahami betul karakter unik Nuaiman, yang selalu mencari cara untuk membuat orang lain bahagia, meskipun kadang dengan cara yang aneh. Nuaiman menunjukkan kepada kita bahwa humor dan canda tidak harus selalu dihindari dalam kehidupan beragama. Justru, humor bisa menjadi perekat persaudaraan yang kuat, selama niatnya tulus dan tidak ada niat untuk merendahkan atau menyakiti. Nuaiman adalah contoh yang sempurna. Ia adalah seorang yang tulus, mencintai Allah dan Rasul-Nya, namun juga tidak kehilangan kepribadiannya yang ceria. Ia mengajarkan kita bahwa keimanan bisa hidup berdampingan dengan keceriaan, dan bahwa bahkan canda yang paling aneh sekalipun bisa menjadi pelajaran berharga tentang kesabaran, persahabatan, dan kasih sayang. Kisah-kisah lucunya ini bukan hanya sekadar cerita, tetapi juga merupakan cerminan dari hati yang tulus dan penuh cinta. Meskipun Nuaiman bin Amr dikenal sebagai sosok yang ceria dan sering membuat lelucon, kehidupannya tidak selalu dipenuhi tawa. Seperti halnya manusia, ia memiliki kelemahan dan tantangan yang harus ia hadapi. Salah satu ujian terberat yang menimpanya adalah kecanduannya pada khamr alias minuman keras, sebuah kebiasaan yang sulit ia tinggalkan meskipun telah memeluk Islam. Pada masa itu, larangan khamr belum diturunkan secara total dan bertahap. Sebagian orang masih terbiasa meminumnya. Ketika larangan itu turun, tidak semua orang bisa langsung meninggalkannya begitu saja, dan Nuaiman adalah salah satu dari mereka. Ia beberapa kali kedapatan minum khamr, yang membuat para sahabat lain merasa kesal. Namun, setiap kali ia kedapatan melakukan perbuatan tersebut, ia selalu menerima hukuman dengan lapang dada dan tanpa perlawanan. Hal ini menunjukkan kejujuran dan ketulusan hati Nuaiman, yang mengakui kesalahannya tanpa mencoba membela diri. Pada suatu waktu, Nuaiman kembali minum khamr. Berita ini sampai ke telinga Rasulullah SAW melalui seorang sahabat. Rasulullah SAW yang mendengar berita tersebut tidak marah secara membabi buta, melainkan merasa sedih. Beliau tidak langsung menghukum Nuaiman di depan umum, melainkan dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Beliau memerintahkan para sahabat untuk menangkap Nuaiman. Ketika Nuaiman dibawa menghadap beliau, Rasulullah SAW bertanya dengan nada lembut, namun tegas, "Wahai Nuaiman, mengapa engkau melakukan ini?" Nuaiman yang menundukkan kepalanya, tidak mampu berbohong.
Ia mengakui perbuatannya dan tidak mencari alasan sedikit pun. Ia tahu bahwa ia telah berbuat salah dan bahwa ia pantas mendapatkan hukuman. Para sahabat yang menyaksikan kejadian itu merasa geram. Mereka tidak bisa memahami mengapa Nuaiman, seorang sahabat yang dikenal dekat dengan Rasulullah SAW, terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Mereka memaki dan mencela Nuaiman. "Kamu ini orang yang tidak tahu malu," kata salah satu sahabat. "Sudah berulang kali kamu melakukan ini." Nuaiman hanya diam. Ia menerima semua celaan itu dengan hati yang lapang. Ia menyadari bahwa ia memang telah berbuat salah, dan makian dari para sahabat adalah bagian dari konsekuensi yang harus ia tanggung. Namun, di tengah makian yang bertubi-tubi, ada satu sahabat yang sudah tidak bisa menahan emosinya. Ia mengutuk Nuaiman dengan kata-kata yang sangat kasar. Pada saat itulah Rasulullah SAW yang tadinya diam, mengangkat tangannya dan berkata dengan nada yang sangat tegas, "Janganlah kalian memaki dan mengutuknya. Demi Allah, sesungguhnya dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya." Perkataan Rasulullah SAW ini bagaikan kilat yang menyambar, membuat semua sahabat terdiam. Mereka tidak menyangka Rasulullah SAW akan membela Nuaiman dengan cara seperti itu. Perkataan beliau bukan hanya menghentikan makian, tetapi juga menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi semua orang yang hadir. Mereka belajar bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya tidak bisa diukur dari seberapa sempurna seseorang. Bahkan seseorang yang berulang kali jatuh dalam dosa pun, selama hatinya tulus dan ia mencintai Allah dan Rasul-Nya, ia tetap memiliki tempat di sisi beliau. Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada para sahabat bahwa hukuman atas dosa adalah satu hal, tetapi mencela dan mengutuk seseorang adalah hal yang berbeda. Beliau tidak membenarkan perbuatan Nuaiman, tetapi beliau juga tidak mengizinkan para sahabat untuk merendahkan dan meruntuhkan martabat Nuaiman sebagai seorang mukmin. Beliau ingin mengajarkan bahwa tugas seorang mukmin adalah menolong saudaranya untuk kembali ke jalan yang benar, bukan malah mendorongnya semakin jauh dengan celaan dan hinaan. Pada akhirnya, Nuaiman dihukum sesuai syariat, namun dengan cara yang penuh kasih sayang dan tanpa celaan. Hukuman itu menjadi pelajaran, bukan aib yang merendahkan. Kisah ini adalah salah satu bukti paling nyata dari kebijaksanaan dan kasih sayang Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya menjadi pemimpin dan nabi, tetapi juga seorang ayah, seorang guru, dan seorang sahabat yang memahami betul hati manusia. Beliau melihat Nuaiman bukan hanya dari dosa-dosanya, tetapi dari ketulusan hatinya, dari cintanya yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Ia mengajarkan bahwa setiap orang memiliki perjuangan mereka masing-masing, dan bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah hal yang paling utama. Nuaiman adalah contoh nyata bahwa seorang mukmin bisa saja jatuh, tetapi selama ia memiliki cinta yang tulus di dalam hatinya, ia akan selalu kembali dan ia akan selalu mendapatkan pembelaan dari Rasulullah SAW. Perkataan Rasulullah SAW, "Sesungguhnya dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya," menusuk hati Nuaiman lebih dalam dari cambuk hukuman apapun. Kalimat itu bukan hanya membela dirinya di hadapan para sahabat, melainkan juga menggetarkan jiwanya. Perasaan malu dan haru menyelimuti dirinya. Ia menyadari betapa besar kasih sayang Rasulullah SAW kepadanya. Kasih sayang yang tidak diukur dari seberapa sempurna dirinya, melainkan dari ketulusan cinta yang ia miliki di dalam hatinya. Momen itu menjadi titik balik yang monumental dalam hidup Nuaiman. Sejak hari itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi mengulangi perbuatan yang menyakitkan hati orang yang paling ia cintai, Rasulullah SAW. Janji itu ia ucapkan dalam hati, bukan karena takut hukuman, tetapi karena cinta yang tulus dan rasa malu yang mendalam. Para sahabat yang tadinya geram, kini terdiam. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Rasulullah SAW membela seorang yang berulang kali jatuh dalam dosa. Mereka melihat bagaimana Rasulullah SAW memisahkan antara dosa dan pelakunya. Dosa harus dihukum, tetapi martabat seorang mukmin harus dijaga. Pelajaran ini mengakar kuat di hati mereka. Mereka tidak lagi memandang Nuaiman dengan pandangan sinis, melainkan dengan pandangan kasih sayang dan harapan. Mereka tahu
Nuaiman adalah seorang mukmin yang tulus dan bahwa ia sedang berjuang melawan kelemahannya. Maka mereka memberikan dukungan moral kepadanya, bukan malah menjauhinya. Mereka menjadi saksi atas perjuangan Nuaiman, dan mereka menjadi saksi atas kemenangan yang ia raih. Setelah insiden itu, Nuaiman benar-benar berubah. Ia tidak lagi meminum khamr. Ia menjauhinya dengan segenap kekuatan, dan setiap kali ia merasakan godaan, ia teringat akan wajah Rasulullah SAW, teringat akan suara beliau yang penuh kasih sayang. Sesungguhnya dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kenangan itu menjadi penguat bagi jiwanya. Keberaniannya dalam jihad kini disandingkan dengan keberaniannya dalam melawan nafsunya sendiri. Nuaiman tetaplah seorang yang jenaka dan lucu, tetapi humornya menjadi lebih bijak. Ia menggunakan humornya untuk menghibur, untuk menyemangati, dan untuk mempererat tali persaudaraan, bukan lagi untuk kenakalan. Ia menjadi contoh sempurna bahwa humor adalah bagian dari keimanan, selama ia digunakan di jalan yang benar. Satu kisah yang menggambarkan perubahan ini terjadi setelah insiden khamr. Dalam sebuah perjalanan, Nuaiman melihat seorang badui yang sedang tertidur dengan unta kesayangannya. Nuaiman yang memang punya bakat alami untuk bercanda, berkata kepada salah satu sahabat, "Aku ingin menguji kecintaanmu pada Rasulullah." Sahabat itu terkejut. "Tentu saja, apa yang harus kulakukan?" tanya sahabat itu. Nuaiman berkata, "Ambil unta badui itu dan sembunyikan." Sahabat itu, yang sudah tahu betul kenakalan Nuaiman, menolak. "Tidak, Nuaiman, aku tidak akan melakukan itu," katanya. Nuaiman tersenyum. "Kalau begitu aku yang akan melakukannya," katanya. Ia kemudian mengambil unta itu dan menyembunyikannya di balik sebuah bukit. Ketika badui itu bangun dan mencari untanya, ia tidak menemukannya. Ia sangat panik dan berteriak, "Untaku hilang! Untaku hilang!" Semua sahabat tertawa, namun Nuaiman dengan wajah serius menghampiri badui itu. "Aku tahu siapa yang mengambil untamu," katanya. "Siapa?" tanya badui itu. "Dia adalah orang yang menyukai unta, dan dia adalah orang yang akan memberikanmu unta yang lebih baik dari untamu yang hilang." Badui itu kebingungan. Nuaiman tersenyum. "Dia adalah Rasulullah SAW." Badui itu terkejut. "Rasulullah mengambil untaku?" tanyanya. Nuaiman mengangguk. Badui itu lalu pergi ke kemah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang mendengar cerita itu tersenyum. "Apa yang Nuaiman katakan?" tanya Rasulullah SAW. Badui itu menceritakan semua yang dikatakan Nuaiman. Rasulullah SAW kemudian memanggil Nuaiman. "Wahai Nuaiman, mengapa kau melakukan ini?" tanya Rasulullah SAW. Nuaiman hanya tersenyum. "Ya Rasulullah, aku hanya ingin membuat hatimu senang." Rasulullah SAW kemudian memberikan unta yang lebih baik kepada badui itu. Kisah ini, meskipun tidak sepopuler yang pertama, menunjukkan perubahan yang signifikan dalam diri Nuaiman. Ia masih seorang yang jenaka, tetapi candanya kini bertujuan untuk kebaikan, untuk menghibur Rasulullah SAW, dan untuk membantu orang lain. Ia telah mengalahkan nafsunya dan menjadi sosok yang lebih baik. Hingga akhir hayatnya, Nuaiman menjadi teladan bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan bahwa cinta yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kunci untuk mengalahkan kelemahan diri. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kepergian sosok yang paling ia cintai menjadi duka mendalam bagi Nuaiman bin Amr, sama seperti sahabat-sahabat lainnya. Namun, ia tidak kehilangan semangat hidupnya. Ia tetap menjalani kehidupan dengan keceriaan dan ketulusan, menjadi saksi mata atas berkembangnya Islam di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, Nuaiman tetap mempertahankan perannya sebagai pembawa kebahagiaan. Sifat jenakanya tidak pernah hilang, bahkan dalam situasi yang paling serius sekalipun. Para khalifah yang mengenal baik dirinya memaklumi tingkah laku Nuaiman dan menghargai kehadirannya sebagai penyejuk di tengah beban kepemimpinan yang berat. Salah satu kisah yang menunjukkan betapa akrabnya Nuaiman dengan para sahabat senior, bahkan setelah Rasulullah SAW wafat, adalah saat ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Diceritakan suatu hari,
Nuaiman datang ke rumah Umar bin Khattab yang saat itu sudah menjadi khalifah untuk meminta izin masuk. Saat ia tiba, ia melihat Umar sedang sibuk dengan urusan pemerintahan. Nuaiman, yang merasa bosan menunggu, melihat seorang pedagang yang sedang menjajakan buah-buahan di depan rumah. Tiba-tiba, ia berteriak dengan suara keras, "Wahai orang-orang, datanglah." Umar sedang membagikan buah-buahan. Mendengar teriakan itu, orang-orang pun berbondong-bondong datang dan mengerumuni rumah Umar. Umar, yang terkejut dengan keramaian di luar, keluar dan melihat apa yang terjadi. Ia melihat Nuaiman sedang berdiri dengan wajah polos, sambil menahan tawa. Umar langsung tahu bahwa ini adalah ulah Nuaiman. "Wahai Nuaiman, apa yang kau lakukan?" Tanya Umar dengan nada tegas, namun ada senyum di sudut bibirnya. Nuaiman menjawab dengan santai, "Wahai Amirul Mukminin, mereka datang karena kau yang membagikan buah-buahan." Umar kemudian tertawa. Ia tahu Nuaiman tidak berniat buruk, ia hanya ingin membuat orang lain tertawa. Kejadian ini membuktikan bahwa persahabatan mereka begitu kuat, dan bahwa tawa Nuaiman adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah para sahabat. Nuaiman tidak hanya dikenal karena candanya, tetapi juga karena keberaniannya di medan perang. Ia adalah seorang pejuang yang gigih, yang tidak pernah absen dari pertempuran demi membela agama Allah. Ia menjadi bagian dari pasukan yang menaklukkan kota-kota besar, dan ia tetap bersemangat dalam berjuang, meskipun tidak ada lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membimbingnya secara langsung. Keberaniannya adalah cerminan dari ketulusan imannya, yang tidak hanya diucapkan di bibir, tetapi juga dibuktikan dengan tindakan. Ia adalah sosok yang mengajarkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah sebuah tindakan, sebuah pengorbanan, dan sebuah perjuangan yang tak pernah berakhir. Hingga akhir hayatnya, Nuaiman tidak pernah berhenti menginspirasi. Ia meninggal dunia pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, sebuah akhir yang damai setelah kehidupan yang penuh perjuangan, tawa, dan tangis. Kisah-kisah lucunya menjadi warisan yang tak ternilai, diturunkan dari generasi ke generasi, menjadi bukti bahwa kehidupan seorang mukmin tidak harus kaku dan serius, tetapi bisa dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Makamnya yang sederhana menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa seorang hamba Allah yang tulus dan penuh cinta akan selalu dikenang, terlepas dari kelebihan atau kekurangannya. Warisan terbesar dari Nuaiman bin Amr bukanlah kecerdasannya yang luar biasa atau ibadahnya yang sempurna, melainkan ketulusan hatinya. Ia adalah contoh nyata bahwa setiap manusia berhak untuk berjuang, jatuh, dan bangkit kembali. Ia mengajarkan kita bahwa Allah dan Rasul-Nya mencintai hambanya yang tulus, bahkan ketika hamba itu berulang kali jatuh dalam dosa. Ia adalah sosok yang mengajarkan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain, untuk selalu melihat kebaikan di dalam diri mereka, dan untuk selalu meneladani kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu luas. Pada akhirnya, kisah Nuaiman adalah sebuah pengingat bahwa keimanan sejati tidak diukur dari seberapa sempurna kita, tetapi dari seberapa besar cinta dan ketulusan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia adalah sosok yang mengajarkan kita untuk tidak kehilangan senyum di tengah badai kehidupan, dan bahwa tawa adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia adalah sahabat yang menginspirasi, yang mengajar kita bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan kebahagiaan, tawa, dan pengampunan. Kisahnya akan selalu hidup, menjadi pelajaran yang abadi bagi seluruh umat manusia. Kisah Nuaiman adalah sebuah pengingat abadi, bahwa keimanan sejati bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang ketulusan hati. Kisah hidupnya adalah bukti nyata bahwa setiap manusia berhak untuk berjuang, jatuh, dan bangkit kembali. Ia mengajarkan kita bahwa cinta yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kunci untuk mengalahkan kelemahan diri, dan bahwa senyuman serta tawa adalah bagian dari perjalanan spiritual. Hingga akhir hayatnya, ia tetap menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi kita semua untuk hidup dengan hati yang riang, penuh kebaikan, dan selalu tulus. Warisan terbesarnya bukanlah tawa, melainkan cinta yang abadi di hati semua orang. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share video ini, agar kami selalu bersemangat untuk menyajikan kisah-kisah Islami menarik lainnya, yang insya Allah bisa bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.